Assalamualaikum Sobat Traveler, masih di Jawa Tengah, Kabupaten Semarang, di mana episode sebelumnya kami muncak ke Gunung Ungaran. Sekarang, kami ke Gunung Merbabu. Gunung Merbabu ini memiliki beberapa puncak. Salah satunya Puncak Kenteng Songo. Nah, Sobat Traveler, itu dia puncak yang saya tahu di Gunung Merbabu. Gunung Merbabu adalah gunung berapi tertinggi ketiga di Jawa Tengah, setelah Gunung Slamet dan Gunung Sumbing. Tidak heran, menjadi salah satu gunung favorit pendaki. Selain ketinggiannya, juga karena memiliki landscape dan atraksi yang khas, unik, dan mempesona pada masing-masing jalurnya. Sobat Traveler, rute menuju Gunung Merbabu ini kami menggunakan jalur pendakian via Tekelan, yang mana jalur ini merupakan jalur tertua dan terpanjang menuju puncak. Dan jalur ini pun merupakan salah satu jalur pendakian yang diminati banyak pendaki. Kami berangkat pagi-pagi sekali dari tempat menginap, karena rencananya kami ingin lebih cepat sampai agar bisa beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Traveler. Sekarang saya ada di Jawa Tengah, Kabupaten Semarang. Nah, sekarang kita akan mendaki Gunung Merbabu nih. Nah, kali ini kita ditemani sama teman-teman kita dari Semarang dan Salatiga. Ada Mas Roy, ada Mas Arif, Mas Holik ya, dan Mas Khairul dan Mas Samsul. Mas Samsul. Nah, sebelum kita melakukan pendakian, kita ke base camp Tekelan dulu untuk melakukan simaksi. Oke? Jalan dulu yuk. Yuk. Nah, Sobat Traveler, sebelum mendaki, jangan lupa ya simaksi atau lapor dulu di basecamp Tekelan ini. Sebenarnya simaksi dilakukan sehari sebelum pendakian dan melalui sistem online. Tetapi karena kami memiliki kesibukan masing-masing, jadilah simaksi langsung di basecamp Tekelan. Setelah semua urusan administrasi selesai, ranger dari basecamp tersebut akan memberikan petunjuk dan informasi mengenai Gunung Merbabu berikut kondisi jalurnya. Ucapkan selamat datang di Gunung Merbabu via Tekelan. Di sini aku akan menjelaskan untuk trek jalur pendakian Merbabu via Tekelan. Sebelumnya udah pernah naik Merbabu via sini belum? Belum. Ada yang udah, ada yang belum ya. Oke, untuk trek jalurnya itu dari base camp sampai summit itu jaraknya kurang lebih 7 km. Bisa ditempuh dengan jarak waktu 7 sampai 8 jam. Itu estimasi jalan, kita nggak menghitung estimasi untuk istirahat karena basic masing-masing orang itu beda-beda. Terus nanti di sepanjang jalur ini ada tanda pengenalnya, yaitu patok HM. Patok HM nanti per 100 meter ada patok HM-nya. Patok HM itu tingginya 80 cm, terus warnanya oranye, atasnya warnanya putih, stiker. Kalau malam kena sorot itu bisa nyala. Kawasan dimulai dari 0 HM. Itu jaraknya kurang lebih 700 meter dari base camp sampai ke batas kawasan. Tuh. Dari batas kawasan nanti dimulai 0 HM sampai ke pos 1 itu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam perjalanan. Dari pos 1 untuk menuju ke pos 2 itu kurang lebih 1 jam perjalanan. Terus nanti dari pos 2 untuk menuju ke pos 3 itu untuk estimasi jalan itu 1 jam lebih sedikit. Di pos 3 sendiri merupakan area camp yang pertama. Area campnya sangat luas. Dimulai dari atas pos 2 ini hutan udah mulai kebuka. Jadi nanti full sabana dan full view nantinya.
dimulai dari akasia kembar ini nanti sudah nggak ada pohon-pohon yang besar, paling rumput-rumput. Kalau ada pohon mulai tumbuh itu di atas pos 3 nantinya. Dari pos 3 untuk menuju ke pos 4 ini kurang lebih 45 menit. Terus di area camp ini kedua-duanya nggak ada mata airnya. Dari pos 4 untuk menuju ke puncak 1 Watu Gubuk itu kurang lebih 1 jam perjalanan. Terus di puncak 1 ini adalah area sakral ya, jadi jangan sampai buang air kecil maupun buang air besar di sekitaran sini dengan radius 100 meter dari batu tersebut. Batu gubuk itu batunya besar, ada lubangnya kayak gua itu. Dari Watu Gubuk untuk menuju ke puncak 2 Pemancar itu kurang lebih 1 jam perjalanan. Dan di puncak 2 ini adalah area camp yang terakhir ininya, tapi letaknya di punggungan. Jadi nanti kalau mau camp di sini, ini kalau ada badai pasti kena duluan. Tuh. Dari puncak 2 Pemancar untuk menuju ke summit itu untuk jarak waktunya 1,5 sampai 2 jam perjalanan. Tuh. Akses satu-satunya menuju ke puncak Genteng Songo ini kalian nanti akan melewati jembatan setan namanya. Kayaknya serem banget, jembatan setan. Nah itu jalannya itu di tengah-tengah tebing, panjangnya kurang lebih 5 meter, tapi di sini sudah ada tali pengaman, yaitu tali sling dan tali karmentel untuk membantu kita sampai ke atas nantinya. Kalau sudah sampai puncak Genteng Songo, nanti kalau mau istirahat atau maupun foto-foto, nanti jangan sampai menginjak atau menduduki batu Genteng Songo. Batu Genteng Songo itu batu yang ada lubangnya kayak tumbukan bumbu itu, tahu kan? Nah kayak itu batunya. Terus yang menyamain nanti dari ketiga puncak antara Sarif, Genteng Songo dan Triangulasi ini tugunya itu sama bangunannya. Yang bedain nanti cuman tulisannya situ, puncak Sarif, puncak Genteng Songo dan Triangulasi. Perlu diperhatikan benar untuk jalan turun itu mulai dari puncak 2 Pemancar. Terus nanti kalau turun selalu ambil yang kanan. Dari Pemancar turun itu kurang lebih 20 meter baru kita menemukan persimpangan. Di situ pun sudah ada pelangnya juga antara Juntel sama Tekelan. Jadi perlu diingat selalu ambil yang kanan kalau turun ya. Dari puncak 2 Pemancar ini. Ini nanti kalau sudah sampai puncak 1 Watu Gubuk itu sudah aman karena sudah nggak ada persimpangan lain untuk jalan turun. Setelah mendapatkan petunjuk dan informasi mengenai Gunung Merbabu, kami langsung melanjutkan perjalanan. Oke, sekarang sudah jam 8:30. Kita udah simaksi tadi berapa orang ya? 8 orang ya sama kameramen ya. Nah sebelum kita berangkat kita berdoa dulu supaya dimudahkan di perjalanan dan cuaca juga bagus. Oke, Mas Roy bisa pimpin doa Mas Roy. Doa mulai. Amin. Amin. Oke, kita langsung cus ke puncak Merbabu.
Perjalanan dimulai dengan melewati pedesaan. Tapi kami belum masuk di jalur pendakian. Kami harus berjalan lagi sekitar 20 menit untuk menuju jalur tersebut. Sambil berjalan, kami menunggu ojek yang mau mengangkut keril menuju pos 1. Karena biasanya ada ojek yang menawarkan jasanya untuk membawa penumpang ataupun tas. Berjalan kaki dengan dikelilingi pedesaan dan persawahan adalah hal yang sangat menyenangkan bagi kami yang tinggal di perkotaan, apalagi ditambah dengan cuaca yang sejuk. Kebetulan nih karena treknya kurang enak dipakai sampai ke pos 1, alhamdulillah ada jasa ojek yang menawarkan membawa barang. Jadi agak terbantu. Oke nggak Sam? Siap, ngebantu banget. Tapi karena motor 2, jadi nanti mereka antar tas 4-4 ke pos 1. Setelah itu nanti dia balik lagi sini ngangkut tas yang belum diangkat. Gimana Sam tanpa bawa tas? Wow. Kayak ada yang kang itu udah hilang sekarang. Kekangan hilang ya, kekangan. Kayak gendong orang tuh. Tadi sekarang udah aduh. Jalur dari base camp ke HM00 itu masih menggunakan jalan cor dari semen. Lumayan, jarak ke HM00 itu ternyata sangat menanjak. Gak lama kemudian, sampailah kita di jalur pendakian sesungguhnya. Sekarang udah sampai HM00. Nah, ini baru nih awal pendakian. Masuk vegetasi. Jalannya udah mulai berbukit. Di mana ditandai dengan tanda atau rambu HM00 dihitungnya dari titik 0. Nanti ketemu lagi ke tanda berikutnya. Nah, jika bertemu tanda berikutnya, itu berarti kita sudah berjalan 100 meter. Jalur yang kita gunakan sudah berubah menjadi tanah yang empuk dan agak sedikit menanjak. Ya, tidak terlalu menanjak, tapi nggak ada bonus sob. Kita akan mulai perjalanan mengikuti jalan setapak di hutan yang tidak terlalu lebat. 60 menit kemudian kita akan sampai di pos 1 atau sering disebut pos pending. Oke, alhamdulillah karena terbantu oleh ojek. Akhirnya kita sampai ke pos 1 ini lebih cepat. Pos 1 pending namanya. Sambil nunggu teman kita yang di belakang, kita istirahat dulu ya. Yuk. Ini dia pos 1 pending. Pos pertama ini berada di ketinggian 1922 mdpl. Pos ini sudah ada bangunan permanen dan kita bisa menemukan sumber air di kawasan pos 1 tersebut. Di sini kami beristirahat sebentar, hanya mengisi persediaan minum agar kembali full dan mengambil tas yang tadi dibawa oleh tukang ojek. Nah, setelah dari pos ini, kita akan menuju pos 2 Pereng Putih. Di depan pos pending ada sebuah pertigaan. Untuk menuju pos 2, kita harus mengikuti jalan yang sebelah kiri. Jalur menuju pos 2 ini masih didominasi oleh tekstur tanah yang empuk. Masih nyaman lah perjalanan kita, ditambah nanjaknya masih tidak terlalu menanjak. Di sini ada jembatan yang menghubungi aliran sungai yang kecil. Di sini pun kami berpapasan dengan para pendaki lain yang sedang turun. Di pos 1 menuju pos 2 ini masih dipenuhi dengan senyuman karena semangat yang masih membara. Tapi tidak disangka, jalur yang kita lalui ini ternyata semakin menanjak dengan ditemani beberapa anak tangga. Sehingga Mas Syarif yang biasanya cepat dalam pendakian tiba-tiba tumbang, merasakan kelelahan. Bagaimana Mas Samsul? Luar biasa, nggak tahu ini sampai kapan nih nanjaknya nih. Wow. Pokoknya mah aduh. Kayaknya turun 5 kilo nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kalau turun ke bawah ntar makan daging, naik lagi. Naik lagi nggak apa-apa dah. Nggak peduli dah. Yang penting cepet ke puncak, cepet turun.
Udah itu. Ada fun fact, guys. Tuh, Mas Arif waktu di Ungaran bisa satu tacet, tapi sekarang nggak seagresif ke pas di Ungaran. Gimana Mas? Pas pakai karir? Mantap. Gimana Mas Arif? Berat. Mantap. Baru kali ini pakai carry. Biasa pakai depek ya? Iya. Pantesan bisa satu tacet. Sekarang rasain kan? Aduh. Mau muntah. Oke, kita lanjutkan. Siap. Yuk. Gerbang Sendani. Ayo. Ayo kita lanjutkan. Selain itu, ada juga jurang yang akan selalu menemani kita di sisi lintasan. Jalur pun semakin menanjak, tapi alhamdulillah kita sampai di pos 2. Kurang lebih ya 1 jam kita sampai di pos ini. Alhamdulillah. Sam, sampai pos 2 Sam. Yoi. Aduh, luar biasa perjuangannya. Pos 2 nih. 11:07 kita udah sampai di pos 2. Pereng Putih. Di sini kita istirahat dulu. Kita makan siang di sini kali ya? Ya Mas Roy? Oke lah. Mas Roy udah capek banget. Kita istirahat dulu ya. Pos 2 Pereng Putih, di ketinggian sekitar 2200 mdpl. Pendaki bisa beristirahat di sini. Pasalnya, ada tempat yang cukup luas untuk bernaung yang sudah dibangun secara permanen. Di sini juga pendaki dapat menemukan sumber air, yaitu berupa air keran. Di pos Pereng Putih ini, sangat ramai di saat kita sampai. Ada yang makan siang dan sholat. Begitu juga dengan kami. Kami istirahat sedikit lebih lama. Karena kami makan siang dan sholat zuhur dan asar di sini. Oke, Sobat Traveler, tadi kita udah makan siang. Sekarang udah jam 11:46. Nah, sekarang kita pengen nanya-nanya dulu nih sama Mas Samsul sama Mas Roy. Kesan pertama mendaki Gunung Merbabu, kan kalian pertama kali ya naik Gunung Merbabu ya, Mas Roy ya? Iya. Nah, gimana untuk Mas Samsul? Selama ini sih dari pos 1 ya, pos apa sih namanya? Dari apa sih? Tekelan itu sampai pos 2 alhamdulillah nggak ada kendala. Ya, karena kita dibantu oleh ojek. Karena dibantu oleh ojek. Itu luar biasa sih, nolong banget. Terus ya di pos ini yang kita lalui itu selalu ada air sih, itu aja sih. Masih aman ya? Cuacanya juga Enak. lumayan enak, nggak terlalu terik. Itu sih. Gimana kalau untuk Mas Roy? Kan Mas Roy ini sekarang udah lama kan nggak naik gunung lagi ya, terakhir Gunung Lawu 2018 di 18. laut saya. Masih nggak terlalu lama Mas. Masih kudam. Sudam. Sekarang udah ancur. Gimana Mas? Menurut Mas? Ini cukup lumayan berat sih. Berat. Nah, dibanding laut hampir sama sih. Ya, Tanjakan terus ya. asik aja sih kita. Iya. Sebenarnya sih dibawa enjoy aja sih, nggak terlalu dibebani ya. Jadi itu aja sih mungkin. Jadi setelah ini kita sholat dulu. Setelah sholat kita lanjutkan lagi ke pos 3. Nah, di sini nih pos 3 nih katanya sih lebih menanjak. Jalur paling ekstrim, Iya, kata yang ekstrim. turun ya Kata yang tadi. turun. Ketemu kan kita sempat ketemu beberapa orang itu. Katanya ini yang paling ekstrim itu dari 2 Ketiga. sampai 3 gitu. Udah 3 udah itu bonus. Dan sekarang juga kan kabut ya, mudah-mudahan cuacanya cerah sampai atas. Amin ya. Oke, kita satu. Sip. Siap. Oke Sobat Traveler, kita udah sholat, udah istirahat, udah makan siang juga. Sekarang kita lanjutin ke pos 3. Oke teman-teman, yuk berangkat. Makasih ya. Makasih Pak. Oh iya, Pak. Makasih Pak. Mari, Pak. Treknya semakin sulit. Kami mendaki dengan menyusuri vegetasi hijau sampai ke pos 3.
contoh yang baik tuh. Dia membawa sampah dari atas. Belum ketemu pos berikutnya, udah panas badan. Emang jalur dari 2 ke 3 ini lumayan ekstrim banget, nanjak terus. Bayangin aja kayak gitu tuh treknya tuh. Terus mau hujan lagi ya? Ini awan masih ada gelap. Foto di sini. Jalur 2 ke 3 ini, pos 2 ke 3 ini lumayan luar biasa. Sing ono mau Mas, sing ono mau. Tembusnya kono. Makanya awak tuh. Jalannya mudah. Oh, jalannya baru. Bikin tambah kesel. Soalnya dulu nak anu sing pos telu ora ono nanjak ngene iki, Mas. Data tapi rada ada. Iki nanjak banget. Fadli lihat. Gerimis kabut. Ini host kita terbaring nih. Aduh. Hujan, Bos.